dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kaum Hawa untuk menutup aurat, dalam tanda petik bukan memerintahkan mengenakan jilbab, karena jilbab itu sendiri mulai booming di era pertengahan 90-an ke sini, bahkan sekarang namanya hijab. Entah itu merupakan inovasi tren di para perancang busana melalui fashion show-nya atau yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana terhadap wanita, perintah terhadap wanita dalam menutup aurat tersebut, baik bentuk busananya, kapan dan di mana wanita harus menutup auratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya aurat itu apa? Al-Quran itu yang disuruh ditutup itu waliyadribna bihumurihinna ila juyubihinna. Kudungnya itu diturunkan, bukan kepala yang ditutup tapi dada ini ditutup. Juyub itu bukan kantung, juyub itu artinya lipatan-lipatan tubuh kita, kopek sama ketek di sini. Waliyadribna bihumurihinna. Kemudian yang kedua wal yudnina bijala bibihinna, sampai menutup betis. Itu kalau kepala mah enggak. Adapun tutup kepala itu mah pakaian kelas kasta. Sayyidina Umar pernah memukul kepala seorang perempuan yang pakai jilbab atau itu namanya juga beda. Kalau tutup semua namanya namanya barqah. Kalau kelihatan mata namanya nukbah, kalau kepala sama kuping namanya jilbab, kalau hidung sama mulut namanya masker. Itu nah itu ditotok kepala mertu. Kamu merdeka atau budak? Saya budak. Bukan, jangan ngebohongi umat tuh. Umar disanjung, Umar tidak suka kemunafikan, harus jujur, kan itu budak pakai tutup kudu. Kalau memang itu wajib, kenapa musim haji harus dibuka? Iya kan? Kenapa sholat masih dibuka? Jadi artinya bahwa yang ditutup itu dalam Al-Quran adalah dada sampai ketek sini, itu bagian-bagian yang seksi, kan semacam itu. Nah nanti kalau orang pakai jilbab mana? Oh, saya sangat setuju dan saya sangat sejuk hati saya kalau ada orang perempuan pakai jilbab. Ya sudah, selesai, cukup. Nggak usah ditutup semua kepala mukanya, kan kesian. Ya kan gitu. Ya apa? Pengap. Ya iya, itu kan berlebih-lebihan. Saya kira ibu-ibu sudah cukup pakai jilbab, sudah layak ya begitu. Jadi nanti ini tapi juga tidak mungkin akan selamanya. Akan bergeser semuanya, pakaian, mode, semuanya bergeser. Yuk kita bicara dulu. Dulu istrinya kiai pakaian kebesarannya pakai kebaya sama sinjang, betul nggak? Kebayanya dibuat dari berukat, betul? Berukatnya warnanya putih, betul? Waktu itu belum ada furing, betul nggak? BH-nya merah, betul nggak? Kelihatan nggak? Ya udah, jangan disalahkan. Memang pada zamannya baju itu baju kebesaran. Jangan dibilang istri kiai masuk neraka, enak aja. Gitu loh. Nah ini mungkin ini kan sekarang mode jilbab macam-macam. Saya lebih melihat perempuan berjilbab itu lebih anggun. Itu saja, terlepas ininya. Nah kemudian masalah aurat, kembali aurat itu bukan kulit. Jadi aurat itu ada dua macam, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di dalam masyarakat. Kalau aurat di dalam sholat itu maknanya kulit. Perempuan sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut itu kulit. Sepakat ittifaq ulama dari dulu sampai sekarang namanya aurat itu di dalam sholat maknanya kulit. Jadi kalau perempuan itu sholat kemudian pundaknya kelihatan, ya nggak sah. Laki-laki sholat bujalnya kelihatan juga nggak sah. Nah itu maknanya kulit. Tetapi aurat di luar sholat itu maknanya moral, akhlak.
Jadi bukan berarti kalau kulitnya tertutup lalu berarti sudah tidak berdosa. Sekarang pakai pullover ketat, pakai celananya treat kayak lepet gitu. Di mana auratnya ditutup? Enggak. Iya, orang datang pakai rok sepan, guru SD, rambutnya butut kuda, cukup terhormat. Tapi begitu perempuan sekalipun pakai jilbab tapi bajunya pullover ketat, buah dadanya menonjol, ya, bokongnya bahenol, pakai ketat, tak usir. Jangan ganggu saya dong, kan gitu. Ya iya, karena dia tidak menutup aurat, karena aurat bukan kulit. Aurat itu adalah aroma, ya kan gitu, yang bisa membuat kita menjadi bersahwat. Itu persoalannya. Jadi sekalipun suara, kalau memang suaramu erotis, membuat aku gemes, nah aurat juga dong, betul nggak? Rambut, kalau rambutnya jelek mungkin nggak aurat, tapi kalau rambutnya kemilo bagi sansil, wah pure. Waduh, nah itu juga rambut menjadi aurat. Nah kalau wajahnya cantik jelita, ini resikonya kalau masalah moral. Tadi muka bukan aurat, iya. Sekarang lalu, tapi karena cantik jelita, matanya belok-belok kayak mata kijang, mulutnya kayak kepundung kepetek, kayak kepundung keinjak tuh, terbelah dua kan gitu. Wah, sampai seksi. Lah sama itu juga tahu diri dong. Punten ini mah. Jadi artinya bisa saja kita pakai baju jilbab rapi, tetapi kita keluar malam sendirian, badan kita auratnya ditutup, tapi kita masuk dalam aurat waktu, masa malam hari malam keluar sendirian, betul gak? Nah jadi tadi saya katakan aurat itu adalah kata sifat, sesuatu yang jelek namanya. Aurat itu mananya sau'ah, barang jelek itu tuh namanya sau'ah, itu aurat namanya, itu yang aslinya. Jadi waktu juga aurat. Tadi itu bagi sholat isya wa sholat subhi wa hina tad'una thiyabakum waqta dhahirati thalathu auratin, 3 waktu aurat. Jadi aurat itu sifat bagi waktu. Sahabat datang kepada Nabi mengatakan, qalu inna buyutana aurah, rumah kami aurat. Wa ma hiya bi aurat, ternyata tidak aurat. Maksudnya itu terbuka, tidak terkunci. Jadi kata Allah itu bisa sifat barang, sifat waktu, sifat apa saja yang menimbulkan tidak nyaman. Jadi nanti ukurannya mah bukan bentuk, bukan kulitnya yang tertutup, tapi kita menjaga moral, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Betul enggak? Nah, kalau Anda di Eropa pakai celana panjang biasa, yang di sana gak ada masalah. Tapi kalau masuk tengah pesantren, ya tentu ditegur dong. Jadi itu sangat relatif sekali, tergantung waktu, tergantung tempat, dan juga pakaiannya. Jadi bukan hanya kulit, tapi juga jangan sampai kita menunjukkan keseksian itu. Jangan menggoda lelaki, kan begitu. Nah sekarang lelakinya auratnya ada nggak? Tergantung juga. Kalau saya mah buka baju nggak ada masalah, ya, karena saya emang kecil. Apa Pak Rahmat buka baju, banyak perempuan yang tergila-gila. Nah lah, ya, berarti sekalipun tidak aurat di dalam sholat, tapi di luar sholat dia beraurat dong, betul nggak? Jadi nanti ukurannya adalah aurat itu bukan kulit kalau di dalam masyarakat, tapi kelayakan, keanggunan, paham nggak? Standar moral, dan akan berbeda-beda standar moralnya. Kalau di sini laki perempuan berdamping nggak ada masalah, tradisi berbeda. Kalau di Arab diharamkan, nggak boleh begitu tuh, ya kan? Nah makanya hukum itu akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kondisi kita berbeda.
berbeda-beda gitu. Nah nanti pada akhirnya supaya jangan bertengkar, kalau orang itu meyakini bahwa aurat mananya kulit di dalam sholat, di luar sholat sehingga pakai barqah, ya silakan, itu hak Anda. Saya hormati dan Bapak jangan menghina mereka, betul enggak? Itu hak dia, muka-mukanya dia kok, urusannya apa kamu ngurus-ngurusin? Memangnya kamu repot, terganggu, ya sudah silakan. Tetapi sebaliknya dia juga jangan dibawa ke ruang publik, jangan menghinakan perempuan yang tidak pakai barqah, ya dong. Merokok haram, ya sudah, jangan merokok, tapi jangan menghina para rahmat yang merokok, kan begitu persoalannya, ya kan begitu. Yang penting gini aja lah, yang penting tolong jangan bertengkar dalam hal semacam ini. Kalau kita sudah mentok, kita kembalikan farudduhu ilallah wa rasulihi, nanti Allah yang menentukan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, Allah yang menentukan. Itu saja. Kita semuanya fikih itu hanya dugaan. Al-fiqhu dzununun, dugaan, bisa benar bisa salah. Kalau ada dua fikih berbeda, jangan bertanya yang benar mana, sebab nanti jawabannya menyalahkan yang lain. Jadi fikih mah alasannya apa? Ada bla 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 bla, kola sampai asal kabeh kolaika. Ya udah selesai kan gitu. Selesai sudah. Bener nggak? Yang nggak tahu dong. Jadi yang penting mah apa yang Anda yakini silakan diimplementasikan pada ruang privat Anda, jangan dibawa ke ruang publik. Saya kira seperti itu saja. Tetapi walau bagaimanapun kita harus mengatakan buktinya aurat itu bukan kulit, karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak ada gairah kawin, boleh buka baju. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha la junaha alaihinna ayyadana thiyabahunna. Maknanya wal qawaidu minan nisa, perempuan jompo. Kira-kira berapa umurnya? 50, 60 ya. Allati la yarjuna nikah, yang sudah tidak punya gairah seksual, yang sudah kepengen kawin, enggak. La junaha, tidak ada dosa, alaihina, bagi mereka perempuan jompo, ayadokna thiyabahuna, ing yenta ngelepas kelambi, melepas baju. Berarti orang tua mah enggak perlu ditutupin, siapa yang mau tertarik, udah keriput semua kok. Kalau begitu berarti bukan kulit dong. Nah, jadi aurat moral tuh kapan tumbuhnya? Waktu lahir anak bayi sudah ada auratnya belum? Wajib pakai jilbab enggak? Telanjang boleh? Ya boleh bayi mah. 1 tahun masih boleh telanjang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Beda, laki akan lebih lambat. Anak perempuan lebih cepat datang auratnya. Anak kita umur 6 tahun boleh nggak telanjang keluar? Nggak boleh, sudah ibunya jerit-jerit. Tapi kalau anak laki 11 tahun masih mandi di sungai telanjang nggak apa-apa, paling-paling kayak melinjo. Berarti aurat itu, manusia itu awalnya tidak ada auratnya, betul nggak? Lalu tumbuh berkembang perlahan-lahan. Pada anak perempuan lebih cepat daripada anak laki. Nah, setelah dewasa makin sempurna, 17, 20, 30, 40 sempurna, begitu 50 akan hilang lagi perlahan-lahan sampai boleh buka baju. Berarti aurat itu relatif, berarti orang cantik dengan orang yang tidak cantik auratnya sama enggak? Ya beda dong. Yang bokongnya tepos sama behenol sama enggak? Ya enggak dong. Yang rambutnya kemilo sansik sama rambutnya seperti wirong sama enggak? Ya enggak. Jadi itulah berbeda-beda. Iya. Jadi artinya kemana ke depan kita harus tahu diri saja. Ujungnya terserah kepada diri kita, tahu diri. Kamu nih pakai baju begini pantas atau tidak? Betul enggak? Masa istrinya kiai pakai celana hot pants?
Ya kan begitu, ya nggak pantas dong. Jadi di penghujungnya bahwa aurat itu adalah masalah yang relatif, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing, harus tahu diri, mengukur diri. Bahkan sampai bentuk pakaian model pun harus disesuaikan dengan umur kita. Masa ibu-ibu umur 50 pakai lipstiknya merah kayak merah morot-morot begitu? Betul nggak? Iya dong. Masa udah umur 60 pakai shadow? Aduh, gimana lagi? Pakai maskara lagi. Ya itu saya kira moral dan etika itu standarnya akan berbeda dari orang ke orang yang lain. Status sosialnya makin tinggi, kita mesti menjaga diri. Nah, kalau istri-istri Nabi mah itu karena istri Nabi. Sahabat yang ingin ketemu tidak boleh menemui istri Nabi, miwara'i hijab. Paham nggak? Iya dong. Ya kalau itu istri, ya tolong dong, ya itu dihormati. Betul nggak? Sampai Nabi meninggal, istrinya nggak boleh kawin lagi, menghormati Nabi dong. Jadi artinya ketika engkau sudah jadi ajengan di sini, ya tahu diri. Jangan dibiarkan istrimu berpakaian bebas semacam itu. Yang istri suaminya jadi kia aja, rabinya nguyu bareng ngadeg. Oke.